pagi, perkenalkan nama saya Andreas Delva Bago, Guru Pendidikan Agama Katolik SMA Negeri 1 Mandau. Saya adalah peserta PPG BES 3 di LPTK STPK Santo Fransiskus Asis Semarang dengan NIM 253091123. Waktu pelaksanaan Kamis 7 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Mandau dengan materi peran hierarki dalam gereja Katolik dengan pendekatan deep learning, model pembelajaran PBL dengan kurikulum berbasis cinta. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat pagi, Shalom Alehem. Alehem Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, bahagia. Wes, mantap bro. Tepuk tangan buat kita semua. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya Pak. Nah, silakan bertiga. Mari kita dalam doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih pada siang hari ini sehingga kami berkumpul dapat hidup berdasarkan pembelajaran agama. Ini Tuhan kiranya memberkati kami dari awal dan akhir supaya kita dapat mengenal dunia dengan baik. Ini Tuhan yang namun yang semua antara kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Elvida. Baik, akan Bapak absen untuk pertemuan kita hari ini. Anita, hadir? Hadir Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik Pak. Mantap. Rancelin, Hadir Pak. bagaimana kabarmu? Luar biasa Pak. Mantap. Mary, Puji Tuhan baik Pak. terus mantap. Moses, Luar biasa Pak baiknya. wah luar biasa. Kevin, Sehat Pak. wah sehat. Itu yang paling terpenting, sehat. Ya, semoga kita sehat semuanya. Baik, biar mulai pembelajaran kita akan kita mulai dengan lagu Garuda Pancasila, lagu nasional. Ayo kita berdiri dulu semua. Baik Pak. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah, terima kasih. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, kali ini kita buat kesepakatan kelas dulu. Ada yang bisa membacakan? Biar teman-teman ingatnya. Oh ya, silakan Clara. Kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu dan siap belajar. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, bersikap sopan dan saling menghargai. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang keenam, menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan yang ketujuh, menggunakan HP sesuai instruksi guru. Ya, baik. Terima kasih Clara sudah membantu membacakan dengan lantang. Ya. Bagaimana yang kesepakatan kelas ini? Bisa kita terima sama-sama? Bisa. Mantap. Baik. Selanjutnya silakan berdiri. Ya, nanti. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan duka, serta Yesus selamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Coba kita mengingat materi kita sebelumnya. Mengenai materi bab selanjutnya kita mengenai sifat-sifat gereja. Ada 4 sifat gereja. Ada yang masih mengingatnya? Saya Pak. Clara. Ada 4 sifat gereja. Yang pertama 1, yang kedua kudus, yang ketiga katolik, dan yang keempat apostolik. Mantap, tepuk tangan. Kemudian di 4 sifat gereja kita tuh ada yang terakhir membahas apostolik. Ya, itu masih berkaitan dengan materi kita sekarang mengenai peran hierarki dalam gereja Katolik. Ya, ada 3 wujud kita dalam
menerapkan apostolik dalam kehidupan sehari-hari? Ada 3. Ada yang masih mengingatnya? Saya, Pak. Moses, silakan Moses. Usaha untuk mewujudkan keapostolikan ada 3, yaitu setia dan mempelajari Injil, sebab Injil merupakan imam gereja para rasul. Yang kedua, menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. Dan yang ketiga, setia dan royal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Nah, terima kasih. Utama Moses. Ternyata kalian masih mengingat semuanya ya. Jadi, setia kepada para hierarki dan hormat kepada hierarki adalah aksi kita dalam materi untuk yang bab ini, peran hierarki dalam gereja Katolik. Masih saling berkaitan. Nah, jadi apa sih kriteria 7 pembelajaran kita untuk mencapai ke materi kita ini mengenai peran hierarki? Yang pertama, kita harus mampu merumuskan asal mula hierarki dalam gereja Katolik. Dari mana akarnya, asalnya. Kemudian, mampu kita merumuskan pengertian dasar dan apa aja susunan hierarki. Dan yang ketiga, fungsi, peran, dan tanggung jawab hierarki. Keempat, baru kita harus mampu merumuskan corak kepemimpinan dalam gereja Katolik. Dan yang kelima, kita mewujudkan keapostolikan tadi, yaitu mempraktikkan tindakan untuk menghormati hierarki dalam gereja Katolik dengan kalimat yang santun dan benar. Ya, seperti itu. Jadi, apa sih kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita dengan kehidupan sehari-hari ini? Ada di poin kelima. Ya, jadi peran hierarki kita dituntut untuk menghormati para kaum hierarki, para imam dengan cara apa? Kita setia terlibat aktif dalam pelayanan, setia dalam mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, menghormati mereka, mendengar nasihat mereka, ya, menghargai mereka. Nah, itu yang Bapak harapkan untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Ya, peran hierarki. Pak. Ya, Mary. Jadi peran hierarki itu ada 2. Yang pertama, menjalankan tugas gerejani. Yang kedua, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Ya, betul. Tepuk tangan lagi buat Mary. Sia-sia Bapak suruhkan baca materi yang ini sebelum di pertemuan sebelumnya kan? Jadi kan bisa tahu. Jadi kita gampang lebih mendalami untuk materi peran hierarki ini. Baru, kenapa hierarki itu penting? Kita lihat. Silakan cermati video-video ini. Hierarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu hierarki, yang berarti asal-usul suci atau tata susunan. Bila kita menilik asal-usul kata hierarki ini, kata ini dibangun atas 2 kata, yaitu hieros atau artinya jabatan, dan archos artinya suci. Jadi, dalam istilah gereja Katolik, hierarki juga dikenal sebagai kaum pemimpin suci atau pemimpin umat beriman. Itu berarti bahwa mereka yang masuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapatkan penyucian melalui tahbisan. Oleh karena itu, kaum hierarki disebut juga kaum tertahbis. Namun, menurut tata susunan yurisdiksinya, hierarki terdiri atas paus dan para uskup yang disebut kolegialitas. Kekhasan hierarki ini dapat dilihat dalam hubungan mereka secara khusus dengan Kristus sebagai gembala umat. Maka, corak kepemimpinan para hierarki itu didasarkan pada spiritualitas pelayanan Kristus, yakni melayani, bukan dilayani. Awal perkembangan hierarki sangat berkaitan dengan kehidupan para rasul. Kolegialitas hierarki berasal dari kelompok 12 rasul. Kelompok inilah pertama-tama disebut rasul. Rasul atau apostolos berarti utusan. Akan tetapi, setelah kebangkitan Kristus, sebutan rasul tidak lagi hanya ditujukan kepada ke-12 rasul itu, melainkan utusan-utusan lainnya, bahkan semua utusan jemaat dan semua utusan Kristus disebut rasul. Lama-kelamaan, kelompok rasul menjadi luas. Sesuai dengan namanya, rasul diutus untuk mewartakan iman dan memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Setelah ke-12 rasul tidak ada lagi, muncul berbagai istilah seperti penatua-penatua, pengajar, episkopos, dan diakonos. Namun, dalam perkembangannya, ada struktur gereja yang diperkenalkan oleh Santo Ignatius dari Antioquia yang mengenal sebutan penilik atau episkopos, penatua atau presbiteros, dan pelayan atau diakonos.
Struktur inilah yang menjadi struktur hierarki gereja saat ini, yakni uskup, imam, dan diakon. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Kita bagi dulu kelompok, karena kadang Bapak akan membagi studi kasus mengenai hierarki. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, ya, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Karena jumlah kita laki-laki 4 orang, perempuan ada 8 orang. Ya. Franz tukar sama Elfrida. Franz di sini dulu. Franz, Mary sama Marcella. Elfrida, Moses sama Grace. Ya, Clara, Francelin sama Kevin. Satu lagi orang kelompok. Daniel, Dede sama Anita. Nah, silakan duduk sisa kelompoknya. Jadi Bapak mau masing-masing per kelompok itu maju ke depan. Nanti petunjuknya, jadi nanti itu ada spin. Yang pemimpin kelompok maju menekan spin. Silakan tiap kelompok maju 1 orang. Kira-kira. Jadi berapa? LKPD 2. Berarti yang penampilan kedua nanti. Oke. Ini ya. Selanjutnya, coba mendekat. Ya. Untuk kelompok Daniel itu LKPD keempat. Berarti nanti ambil urutan yang keempat. Ya. Selanjutnya, nah ini penentuan. Sudah apa? LKPD 1 atau 3? Moses, keputusan terakhir ya Moses? Iya, Franz kelompok 3, Moses kelompok 1. Nah, Oke Pak. ya, mantap. Nah, nanti sesuai tadi kita spin tadi. Misalnya tadi yang kelompok pertama siapa? LKPD pertama? Kelompok yang Moses. Nanti kelompok Moses itu men-scan yang LKPD pertama. Kalian bertiga bisa mengerjakan LKPD E, LKPD itu secara bersama-sama. Di situ ada petunjuk, ada soal mengenai studi kasus. LKPD pertama itu mengenai paus, LKPD 1,2 mengenai uskup, LKPD yang ketiga itu mengenai imam, dan LKPD yang keempat mengenai diakon. Ya, di situ ada pertanyaan. Maka di mana pertanyaan itu cara mengerjakannya membuat kesimpulan dalam bentuk infografis. Kemudian nanti setelah jadi infografisnya kita presentasikan di depan. Ya, jadi satu LKPD bisa dikerjakan oleh 3 orang sekaligus. Bagi-bagi tugasnya. Bagi-bagi tugasnya. Bisa dipahami? Bisa. Dan waktu pengerjaan LKPD ini Bapak kasih waktunya 10 menit. Silakan di button. Kalau yang susah majunya ke depan, nggak apa-apa. Majunya ke depan. Biar di button. Nah, misalkan sambil diskusi. Bagaimana? Bisa? Bisa ya? Nah, dan bagi-bagi. Bisa. Bisa, Kevin? Bisa langsung delete kan? Bisa? Kelompok kalian bisa? Bisa Elfrida, Grace? Aman aja Pak. Ketika teman yang mempresentasikan, itu akan diberi kesempatan untuk 2 orang bertanya. Jadi perhatikan ketika teman yang mempresentasikan. Untuk presentasi Bapak kasih kesempatan waktu 5 menit. Coba Bapak lihat dari sini, siapa kelompok mananya sudah mau selesai. Kelompok imam. Kelompok imam. Nah, kelompok imam sudah selesai. Selamat siang untuk kita semuanya.
Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok PAUS akan menjelaskan materi tentang PAUS. Sebelum kami menjelaskan, saya bukan diri dulu, saya Arthur Simbola. Saya Moses Rizal. Dan saya Graciana Jamevita. Yes, kami akan masuk dalam materi yang pembacaan kasus. Paus Fransiskus menyerukan agar seluruh umat Katolik di dunia lebih peduli terhadap krisis lingkungan. Ia menulis ensiklik Laudato Si yang menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Namun, di beberapa negara, seruan ini ditolak karena dianggap terlalu politik dan tidak berkaitan langsung dengan iman. Pertanyaan yang pertama, siapakah Paus itu? Paus ini adalah pemimpin tertinggi dalam Gereja Katolik. Nah, Paus ini memiliki atau memegang tahta suci tertinggi dan memiliki otoritas dalam ajaran, doktrin, dan disiplin dalam Gereja Katolik. Pertanyaan kedua, apa peran dan tugas Paus dalam mengeluarkan ajaran seperti Laudato Si? Nah, seperti yang kita ketahui, sebagai pemimpin tertinggi dalam Gereja Katolik, Paus ini memiliki peran sebagai penjaga tradisi dan kesatuan iman dalam Gereja Katolik, serta menyuarakan kebenaran Injil dan nilai-nilai moral kepada dunia, termasuk dalam isu-isu penting seperti keadilan sosial. Lanjut pertanyaan yang ketiga, mengapa Paus memiliki kewenangan berbicara mengenai isu kemanusiaan dan lingkungan? Jawabannya adalah karena Paus merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang memiliki kewenangan moral dan spiritualitas untuk menjaga lingkungan alam sebagai ciptaan Tuhan. Pertanyaan yang keempat, apa dasar kitab suci yang mendukung ajaran Paus tentang tanggung jawab terhadap ciptaan? Dasar kitab suci itu salah satunya adalah Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, yang dimana kesimpulan dari bacaan itu adalah kita sebagai manusia diberi kekuasaan untuk menjaga dan merawat lingkungan ciptaan Tuhan karena kita adalah makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan soal yang kelima, bagaimana sikap umat Katolik terhadap seruan Paus ini? Ya, jawabannya yaitu sikap umat Katolik beragam. Teks menyebutkan bahwa di beberapa negara seruan ini ditolak karena dianggap terlalu politik dan tidak berkaitan langsung dengan iman. Soal yang keenam, siapa nama Paus sekarang dan sertai fotonya? Nama Paus sekarang ialah Paus Leo ke-14 dan ini fotonya ya teman-teman. Sekian pesan dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Mas. Kalau pertanyaan kelas? Bagaimana Paus dipilih dan berapa lama Paus menjabat? Pertanyaan bagus, mantap. Oh, Paus itu menjabat seumur hidup selagi dia mampu untuk berjalan, dia masih bisa berhak untuk menjabat di posisi Paus. Cara Paus dipilih itu dengan ada istilahnya konklav. Ya, konklav yang ditandai dengan kalau sudah terpilih itu ada asap putih dan jika belum terpilih ada asap hitam. Terima kasih. Oke. Mantap. Ya, berdiri ya, Ini ada pertanyaan dari kelompok kami. Ini hitungannya sudah Paus yang keberapa? Oh, jadi sekarang Paus itu udah Paus yang ke-267. Ya, Itu kira-kira. mantap. Pertanyaan bagus. Oke. Sekian presentasi dari kami. Selamat siang. Selamat siang, tepuk tangan. Capek tidak? Capek. Mari kita ice breaking. Berdiri. Say hi. Bagus, lagi jalan. Good. Lompat. Tunggu mana kita ya? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Selamat siang semuanya. Siap. Berdiri kami di sini dari kelompok Diakon LKPD 1,4. Kami akan
kami akan mempresentasikan hasil dari infografis kami. Di sini ada studi kasusnya. Diakon Markus melayani di paroki yang memiliki banyak umat miskin. Ia aktif mengunjungi keluarga yang membutuhkan, memimpin ibadat sabda ketika imam berhalangan, dan mengorganisasi tim karitatif untuk membantu lansia. Namun, ada sebagian umat yang masih menganggap diakon hanya pembantu imam dan tidak terlalu penting. Nah, lanjut ke pertanyaan, siapakah diakon itu? Diakon adalah rohaniwan tertahbis jenjang pertama sebelum menjadi imam. Yang kedua, apa sebenarnya tugas dan peran diakon dalam gereja Katolik? Peran diakon salah satunya adalah membantu uskup dalam imam dan pelayanan sabda, melayani umat terutama yang miskin dan menderita. Yang ketiga, bagaimana pelayanan diakon Markus mencerminkan semangat Injil? Peranan Markus mencerminkan Injil karena ia mengikuti teladan Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yang keempat, mengapa peran diakon tetap penting dalam kehidupan gereja? Pentingnya peran diakon yang pertama menjadi jembatan antar umat dan hierarki, yang kedua menghadirkan wajah gereja yang peduli, dan yang ketiga melanjutkan pelayanan kasih Kristus dalam tindakan yang nyata. Yang kelima, apa yang bisa dilakukan umat untuk mendukung pelayanan diakon? Peran umat, yang pertama ada menghargai pelayanan diakon, yang kedua mendukung kegiatan sosial gereja, yang ketiga menjadi rekan kerja dalam pelayanan kasih. Nah, yang keenam, siapa nama diakon di parokimu, serta sekarang dan sertai dengan fotonya. Yang nama diakonnya, Diakon Yohanes Chandra Manulang, dan yang di bawah adalah foto diakon tersebut. Ya, itu foto diakon di bawah. Pada jumpa. Jika ada yang bertanya, Dipersilahkan. silakan. Dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara seseorang menjadi diakon dalam gereja Katolik? Untuk menjadi diakon dalam gereja Katolik, seseorang harus merasa terpanggil untuk melayani dan merupakan pria Katolik yang beriman teguh. Ia kemudian mengikuti masa pendidikan dan pembinaan rohani di seminari atau program khusus diakonat. Setelah dinilai layak oleh uskup, ia akan menerima sakramen tabisan dan resmi menjadi diakon yang dapat bersifat sementara sebelum menjadi imam atau tetap sebagai pelayan seumur hidup. Bagaimana, Kak? Baiklah, sekian dari hasil kami. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan selamat siang. Selamat siang. Tepuk tangan. Bagaimana sikap kita kepada hierarki ketika bertemu di lingkungan sekitar kita? Bagaimana sikap kita? Saya, Pak. Ya, sikap hormat kita. Ya. Saya menghormati mereka dengan mendengarkan nasihatnya, menaati ajaran gereja, serta ikut membantu kegiatan paroki. Mantap betul, membantu kita. Tepuk tangan. Apa yang dapat kita teladani dari para hierarki? Apa yang bisa kita teladani dari hidup para hierarki untuk kehidupan kita sehari-hari? Ya, silakan. Jadi yang dapat saya teladani dari dari para imam dan para diakon adalah semangat pelayanan, kesetiaan, kerendahan hati dalam melayani umat tanpa pamrih. Ya, mantap, tepuk tangan. Jadi hierarki ini berperan dalam hidup kita sehari-hari, sangat berperan. Ya, setiap tugas dan wewenang mereka itu berperan buat kita, dan kita selalu saling menghormati dan meneladani sikap-sikap yang bisa kita ambil untuk membantu mendekatkan diri kita dengan Kristus sesuai dengan ajarannya. Ya, baik. Bapak akan mengukur bagaimana pemahaman kalian mengenai peran hierarki dalam gereja Katolik. Silakan barcode atau masukkan pin game-nya 853 8526 atau langsung barcode. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang bisa jawab? Peran hierarki. Ya. 2, 1. Request. Hierarki dari Katolik dibentuk untuk
Yuk. Sabar, waktu 20 detik santai. Nah. Nah. Apa menjawab? Tujuh jawab benar. Kuning. Nah, 4 yang salah, ya. Yang ikuti dalam gereja Katolik. Ini poin 9 nih. Cepat jawab yang cepat berapa poin? Saya salah ya. Ini pertanyaan terakhir 10. Ini penentu ya. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 1. Juara kita. Dan proses pembelajaran kita tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan? Saya Pak. Silakan guys. Kesimpulan yang bisa saya ambil untuk pembelajaran pada hari ini yaitu ternyata peran hierarki sangat penting dalam kehidupan umat Katolik, terutama dalam menjaga kemurnian ajaran iman, mengarahkan umat agar setia pada Injil, dan menjamin kesatuan umat Katolik dalam persatuan dengan Paus sebagai pemimpin gereja Katolik tertinggi. Mantap, betul, tepuk tangan. Silakan ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang bisa saya sampaikan adalah hierarki tidak berdiri sendiri. Semua beriman dipanggil untuk berpartisipasi aktif dalam gereja, mendukung pelayanannya pada peserta serta ikut memaktakan karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, betul, tepuk tangan. Peran hierarki dalam gereja Katolik ini, gereja Katolik itu kita sendiri awal, yaitu dia membimbing dan menuntun kita untuk memperoleh keselamatan, ya. Dan yang kedua, kita dapat meneladani bagaimana hidupnya, ya. Dan yang ketiga, kita tahu apa sih tugas, peran dan fungsi dari hierarki itu, ya. Salah satu corak kepemimpinan dari hierarki, mereka itu melayani bukan dilayani, ya. Itu corak kepemimpinan itu harus kita terapkan juga dalam diri kita. Kita hierarki harus bersikap hormat. Dengan cara apa kita bersikap hormat pada hierarki, ya, dengan kita mengikuti misa. Ada yang bertanya mengenai materi kita, pertemuan kita pada hari ini? Kalau tidak ada, Bapak akan menyampaikan terkait materi kita selanjutnya. Ya, materi selanjutnya kita mengenai peran awam dalam gereja Katolik, di mana masih berkaitan dengan peran hierarki dan awam harus saling melengkapi. Silakan baca materi mengenai peran awam dalam gereja Katolik. Biar nanti pulang kita berdiri, kita nyanyi dan bergerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ini dengan untuk silakan. Mari kita dalam doa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas waktu belajar yang telah kami jalani hari ini. Terima kasih atas rahmat, bimbingan dan terang Roh Kudus yang menuntun kami dalam memahami pelajaran. Tuhan Yesus Sang Guru sejati, berkatilah hasil belajar kami agar menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan nama-Mu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami selalu
Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kevin. Siap. Beri salam. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Shalom Alehem. Alehem shalom. Kevin hati-hati ya. Roselin. Lara. Daniel sukses. Semangat terus ya. Dari Marcella, Anita, Bless, Mary, Frans, makasih Pak. Main basket pulang nih. Ya, Pak. Tidak. Makasih ya.